Bravos, your digital radio station. Sebetulnya sangat membingungkan. Salah satu komponen penting dari Perpu nomor 1 2020 yang diramaikan ada 3 hal. Satu, hak budget itu menurut Undang-Undang Dasar kita ada di DPR. Kok DPR bisa-bisanya ngasih hak budget itu selama 3 tahun kepada pemerintah? Yang kedua adalah ada pasal di situ, setiap kebijakan walaupun merugikan negara, pejabat keuangan tidak dapat dituntut secara hukum. Ini betul-betul luar biasa, karena di seluruh dunia kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat dalam jumlah besar, triliunan, harus bisa dituntut secara hukum. Di Korea dulu tahun 98, Gubernur Bank Sentral sama Menteri Keuangannya dipenjarakan. Jadi ini aneh luar biasa, bisa-bisanya ada pasal di dalam Perpu itu yang membuat pejabat kebal hukum. Tidak ada saja klausal kebal hukum, mereka sering kok melakukan kejahatan kerah putih dan lolos. Contohnya BLBI, contohnya Senturi, dan sebagainya. Jadi luar biasa apa yang disetujui oleh DPR ini. Yang ketiga adalah mau cetak uang sekian ratus triliun. Sebetulnya aneh luar biasa, Gubernur Bank Indonesia sendiri sudah menolak ide mencetak uang, yaitu bahwa Bank Indonesia wajib membeli pandemic bond atau recovery bond yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta di pasar primer. Berdasarkan undang-undang yang sebelumnya, Bank Indonesia hanya boleh membeli di pasar sekunder. Itu sebetulnya metode untuk mencetak uang. Gubernur Bank Indonesia Ferry menolak ide recovery bond atau pandemic bond ini. Dia katakan nyetak uang model begini, di mana Bank Indonesia wajib membeli bond di pasar primer, baik dari pemerintah maupun swasta, itu sangat berbahaya. Dia kasih contoh, tahun 98, Bank Indonesia nyetak uang di Australia, uang 100.000 plastik. Itu setiap seri dicetak 2 kali. Nah, inflasi pada waktu itu naik 68%. Sehingga harga-harga naik tinggi sekali, akhirnya terjadi perubahan politik. Nah, Gubernur Bank Indonesia Ferry udah benar, dia menolak untuk membeli bond di pasar primer. Nah, karena yang harus melaksanakan Bank Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya juga sama, menolak juga menerbitkan bond itu. Nah, ini kan ajaib luar biasa, Bank Indonesia udah nolak, Menteri Keuangan nolak, DPR malah nyetujuin. Ini gelok banget DPR-nya. Iya kan? Benar-benar udah nggak ngerti, sok tahu, iya kan? Nggak ngerti dampaknya, nggak ngerti konsekuensinya, main setuju apa yang oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan udah ditolak. Memang nggak salah kalau Gus Dur katakan dulu, DPR ini kayak taman kanak-kanak aja. Ya, saya nggak mau mengutip kata-kata itu, tapi kalau ingat ini super lucu, super konyol, ditolak Bank Indonesia, ditolak oleh Menteri Keuangan, malah disetujui oleh DPR. Karena mereka nggak ngerti bedanya, ya kan, menerbitkan bond dengan nyetak uang. Nggak ingat sejarah Indonesia zaman terakhir Bung Karno,
gubernur bank sentralnya Yusuf Muda Dalem nyetak uang. Ekspornya nggak cukup, cadangan devisa nggak cukup. Apa yang terjadi? Inflasi naik sampai 1000%, harga-harga naik luar biasa. Ya, rupiah tidak ada harganya. Ingat, setahun kemudian rupiah dipotong 1000 perak, cuman jadi 1 rupiah yang baru. Dan Bung Karno jatuh. Tahun 98, inflasi 9%. Jadi mohon teman-teman di DPR, belajar yang benar dulu sebelum ngambil keputusan. Jangan kayak istilahnya Gus Dur, kayak anak TK. Nggak ngerti apa-apa, main setuju. Ya, yang nimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Nah, menurut saya, jangan main asal nyontek, tapi nggak ngerti konteks. Banyak yang ngomong-ngomong begini, dia nyontek ide quantitative easing, pelonggaran moneter di Amerika. Di Amerika nggak ada masalah, karena Amerika bisa nyetak uang dolar berapa aja, 2 triliun dolar dijual di luar negeri. Satu-satunya negara yang bisa melakukan itu, karena posisi Amerika sebagai mata uang cadangan, reserve currency. Eropa dan Jepang bisa juga meningkatkan peredaran uang 3-4 kalinya, karena cadangan devisa Eropa, terutama Jerman dan Jepang, itu sangat tinggi, jadi nggak ada masalah. Indonesia sok-sok nyontek. Apa yang terjadi? Cadangan devisanya setahun terakhir kebanyakan dari minjem, dengan bunga tinggi, dengan yield tinggi, lah itu mau dipakai menopang bon-bon ini, dan itu sangat berbahaya. Rupiah bakal anjlok di atas 16.000 kalau itu sampai dilakukan. Jadi teman-teman di DPR, mohon maaf, Anda semua sangat memalukan mengambil keputusan yang Anda tidak mengerti, mengambil keputusan yang Gubernur Bank Indonesia sama Menteri Keuangannya udah menolak. Jadi cuman buat lucu-lucuan aja. Dengan ini, ya kan, akan banyak pertanyaan, motif kenapa sampai itu bisa terjadi. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.